Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, tapi kita percaya bahwa hati kita tetap satu di dalam Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Syukur, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau rela mati bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Yesus, Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih.
Kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Engkau sucikan, kuduskan setiap hati kami, pikiran kami, untuk kami bisa menerima firman-Mu Tuhan. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat untuk kami semua, boleh menjadi kekuatan untuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi hari ini kita bisa menikmati bersama kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada kita, di mana Dia sudah mengalami kemenangan atas maut. Selamat Paskah. Selamat Paskah, haleluya, Yesus bangkit. Maut ditelan, dalam kemenangan kita pun ikut menang. Selamat Paskah, haleluya, Yesus bangkit. Maut ditelan, dalam kemenangan kita pun ikut menang. Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 dan 57. Dan sesudah yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yesus menang, dan kita pun juga bisa menikmati kemenangan itu. Menurut saudara, apa itu menang? Kalau saya main catur sendiri gitu ya, lalu setelah selesai saya berteriak, aku menang. Bisakah itu disebut menang? Seorang baru bisa dikatakan menang kalau ada lawan. Ya, kalau main catur sendiri, ya nggak bisa dikatakan menang karena nggak ada lawan. Kecuali saya main catur di apa itu ya, di HP itu mungkin ada ya, tapi lawannya adalah yang membuat permainan itu ada lawan. Jadi kalau saya menang, saya bisa berteriak dan itu sah. Lalu ada sesuatu yang harus diperjuangkan dan ada ancaman kekalahan. Jadi tiga syarat ini, tiga syarat untuk menang itu harus ada. Seorang yang berteriak menang itu berarti dia ada lawannya dan ada sesuatu yang diperjuangkan dan ada juga ancaman kekalahan. Pada waktu seseorang di dalam perjuangan, dia berhasil mengatasi lawannya dan lolos dari kekalahan, dan saat itulah bisa dikatakan dia menang. Ya, kalau dikatakan Yesus menang, itu artinya ada lawan yang dihadapi oleh Yesus, ada perjuangan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ada ancaman kekalahan.
Ya. Sekarang berbicara tentang lawan. Siapakah yang menjadi lawan Yesus? Yesus dikatakan menang atas maut, dan itu berarti lawan Yesus itu adalah maut. Kalau begitu, maut itu apakah sesuatu yang mati atau sesuatu yang hidup? Masakan Tuhan Yesus itu berperang dengan sesuatu yang mati? Ya pasti sesuatu yang hidup. Maut itu menjadi sesuatu yang hidup karena ia digerakkan oleh iblis. Iblis, si penguasa maut, berusaha untuk menarik manusia berpartisipasi dengan dirinya dan masuk di dalam alam maut itu. Dan selain itu, yang berkaitan dengan erat sekali dengan maut itu adalah dosa. Firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Dosa adalah sesuatu yang hidup, yang menggiring manusia ke sebuah satu tujuan yang pasti, yaitu maut, kebinasaan. Ya. Tentang perjuangan, apa yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus? Dia memperjuangkan agar manusia lepas dari ancaman maut. Itulah yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus. Lalu tentang ancaman kekalahan, apa memang ada? Loh, dia memang Tuhan, tetapi dia juga adalah manusia 100%. Dia ada pilihan yang bisa membuat dia menang, tapi juga bisa membuat kalah. Ancaman kekalahan itu ada. Karena apa? Iblis terus-menerus berusaha mengalahkan dia, berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan Yesus mati di kayu salib itu. Berulang-ulang dia menantang Yesus untuk segera turun dari salib. Dan jikalau Yesus turun dari salib, bisa nggak? Ya bisa, ya Tuhan. Ya, tetapi kalau dia melakukan itu, berarti dia kalah. Kalau dia turun dari salib, rencana penebusan umat manusia dari kehidupan kebinasaan oleh karena dosa-dosanya jadi gagal. Nah, itu namanya Yesus kalah. Jadi ada ancaman kekalahan, tetapi Yesus telah membuktikan bahwa dia tidak terkalahkan. Memang dulu kata maut itu biasa saja ya. Di telinga kita itu kata-kata maut itu biasa. Orang sering menyebut-nyebut itu, menyebut maut pada saat mereka itu bercanda satu dengan yang lain. Wah, Johnny punya rayuan maut sehingga bisa melobi gurunya untuk mengajarkan kepadanya jurus maut yang menjadi andalannya. Ya. Kalau kita nonton sepak bola bersama dengan teman-teman, ya biasanya selalu ada orang yang dijuluki memiliki tendangan maut. Ya, dulu memang tidak ada sesuatu yang mengerikan dari maut, dari kata-kata maut itu. Tidak menyedihkan. Tetapi kalau kita melihat pada saat ini, satu kenyataan yang terjadi pada saat ini, kita disadarkan oleh pandemi yang terjadi, di mana wabah corona sudah mendunia dan maut terjadi di mana-mana, kematian terjadi di mana-mana. Itu fakta. Maut itu adalah hal yang nyata.
Memang ada banyak manusia berusaha untuk menyangkal kenyataan itu. Mereka ingin mengalahkan maut. Manusia berusaha dengan berbagai cara. Para artis, mereka itu operasi plastik berulang-ulang. Maksudnya supaya kelihatan tetap muda. Karena dia tidak ingin kelihatan tua. Sebab tua itu identik sudah dekat dengan maut. Kata ketakutan manusia akan maut itu dimanfaatkan oleh berbagai pengusaha. Produk susu, kalsium menawarkan tulangmu akan kuat sehingga tua kalau minum produk ini. Ada lagi produk alat-alat sport menawarkan tubuh sehat bugar. Ada juga farmasi-farmasi yang mulai produksi vitamin macam-macam dan menawarkan kesehatan. Ini untuk antibodi supaya lebih kuat dan bisa menjauhkan dari virus dan berbagai macam penyakit. Ya. Semua itu kesimpulannya sama, supaya manusia itu jauh dari gambaran atau image mengenai kematian. Tetapi nggak bisa dipungkiri, satu fakta, satu kenyataan, manusia tetap akan mati. Kematian adalah sesuatu yang nyata. Takut, sedih adalah reaksi dari manusia itu terhadap kematian. Ketakutan dan kesedihan itu pasti terjadi jika seorang menghadapi maut tanpa mempunyai jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dirasakan oleh para wanita dan murid-murid Yesus ketika mereka itu melihat Yesus mati. Yesus nyata-nyata mati di depan mata mereka. Saat itu di dalam pemahaman mereka maut sudah menang, berhasil merenggut sang guru. Jadi wajar kalau pada saat itu mereka itu ketakutan dan sedih. Tetapi ketakutan dan kesedihan itu tidak berlangsung lama, karena pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Mereka melihat kubur Yesus kosong. Yesus sudah bangkit dan menang atas maut. Dan kebangkitan Yesus itu, kemenangan Yesus atas maut itu membuktikan 3 hal. Satu, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan atas kehidupan. Tuhan Yesus pernah menghidupkan orang yang mati. Dia juga berkata bahwa dia berkuasa untuk memberikan nyawanya sendiri, dan dia berkuasa untuk mengambil kembali. Dan memang, saudara, Tuhan Yesus tidak akan mati jika dia tidak menyerahkan nyawanya sendiri. Mari kita renungkan. Semua manusia itu mati dengan pasrah dan tidak berdaya. Kematian manusia itu bersifat pasif, karena manusia tidak mampu untuk mencegah, melarang nyawanya hilang atau dicabut. Ya. Begitu juga manusia sebenarnya tidak mampu untuk mencabut nyawanya sendiri. Orang yang berusaha mencabut nyawanya sendiri atau bunuh diri tidak akan berhasil kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Makanya ada orang yang gagal bunuh diri, dia malah mendapat malu yang luar biasa, dan dia juga
lebih menderita lagi karena mengalami cacat dan cedera di dalam kehidupan. Kematian manusia biasanya bersifat pasif, tetapi kematian Yesus itu bersifat aktif. Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Selama dia melayani, banyak orang yang berusaha menyingkirkan dia. Bahkan dia pernah didorong untuk masuk ke jurang, tetapi mereka tidak berhasil. Karena apa? Yesus dikatakan berhasil menerobos mereka, melepaskan diri. Karena memang belum waktunya. Ya meskipun cuaca ekstrim, ketika dia ada di buritan kapal, murid-muridnya ketakutan. Guru, kami akan mati, kok gak peduli. Tetapi kita tahu Tuhan tidak mungkin mati tenggelam, karena sudah dinubuatkan bahwa dia akan mati di kayu salib. Hanya karena murid-muridnya tidak mengerti akan hal itu. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Ya, jadi Tuhan Yesus itu bisa menyerahkan nyawanya, bisa mengambil nyawanya. Pada waktu Yesus bangkit, dia mengambil nyawanya sendiri. Siapa yang mampu melakukan hal ini selain Tuhan Allah yang Maha Kuasa? Dan inilah bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan atas kehidupan. Ya. Kemenangan Tuhan Yesus atas maut itu membuktikan bahwa janji Tuhan itu tidak pernah bohong, pasti digenapi. Yesus menggenapi akan nubuatannya sendiri. Dia juga sudah dinubuatkan oleh Nabi. Di dalam Yesaya 52 ayat yang pasal 52 sampai 53 itu menceritakan tentang Mesias, hamba Tuhan yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dikatakan di situ dia dihina, diremukkan untuk menanggung penyakit dan kesengsaraan manusia. Tetapi Mesias itu akan bangkit dari penderitaan. Dan itu persis seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, yang sudah tertulis di dalam perjanjian lama sebagai satu nubuatan tentang dirinya. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus itu juga membuktikan bahwa nubuat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri itu digenapi. Manusia akan diserahkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Tapi ironisnya Tuhan Yesus bahkan sampai 3 kali ngomong kepada murid-muridnya, tapi mereka itu tidak memperhatikan dan mereka itu lupa kepada janji Tuhan itu, sehingga mereka itu dikuasai oleh ketakutan. Malah imam-imam mengerti akan apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus itu, dan mereka itu ketakutan. Kalau itu bisa sungguh-sungguh terjadi, mereka akan malu. Itulah sebabnya mereka itu meminta supaya kubur itu dijaga ketat. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus, kubur yang kosong di depan mata murid-muridnya pada hari Minggu itu membuat mereka teringat kembali kepada janji Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya, Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Semuanya akan digenapi. Kemenangan Yesus atas maut itu membuktikan bahwa Dia telah menang dan sanggup melepaskan kita dari kuasa maut. Tuhan Yesus berjanji, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa,
tetapi akan diselamatkan dan akan mendapat hidup kekal. Haleluya. Corona berduri telah ditancapkan di kepala Yesus di atas Kalvari, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Oh, inilah pernyataan Tuhan Yesus kepada kita yang percaya kepada. Itulah sebabnya Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 tadi, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, ya kapan itu? Ketika kita menerima Yesus, dikatakan kita sudah memakai yang tidak binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya. Mari kita pun ikut menikmati kemenangan yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Sebab itu Paulus mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus membuat kepercayaan kita ini tidak sia-sia, karena apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti akan digenapi. Persekutuan kita dengan Dia tidak sia-sia, karena kita bukan menyembah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Amin. Yuk kita nyanyikan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, hapus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami telah menaikkan puji syukur kami kepada Tuhan dengan penuh kesadaran, karena Engkau telah
memberikan kepada kami kemenangan atas maut, sebagaimana Engkau juga telah menang mengatasi maut, bahkan maut sudah ditelan di dalam kemenangan itu, dan kami tidak takut lagi kepada apa yang namanya maut. Hai maut, di mana segatmu? Karena maut telah Engkau telan dalam satu kemenangan ketika Engkau bangkit dari kematian itu. Dan saat ini pun kami akan bangkit bersama dengan Engkau untuk masuk di dalam rencana-Mu ke depan. Karena kami tahu Engkau yang pegang hari esok, Engkau yang membuat hidup kami berarti. Karena sesungguhnya kami tidak menyembah Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, yang sudah bangkit dari kematian, yang telah menang dari maut itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.